Jadi Diko yang terdidik, yang punya privilege, nggak usah jadi mentalitas Korea, susah. Orang Jogja itu kan kalau ngelenting kan liak-liak sultannya, gitu. Kalau di Solo Koreanya juara. Dia bilang sama saya waktu itu ketemu, loh aku juga Korea. Siapa bilang Korea apa? Saya bilang, enggak ada itu Pak. Loh aku kan cuma anak guru. Lah guru kok profesor doktor. Enggak lah kan gitu ya tak. Gustri B misalnya sudah males ada tamu datang. Dia bisa mengatakan ayo minumnya dihabiskan. Nah itu artinya kau diusir. Selesai. Wah saya sering digituin Pak. Nah ya itu artinya kamu harus tahu diri lah. Bayangin sebagai orang tua pengen gak anaknya menderita seperti bapaknya? Pengen gak? Enggak, pasti mengamankan anak-anaknya. Caca, saya ini sudah stres kerja Pak Pacul. Pulang saya butuh happy-happy. Ya boleh, ya boleh. Aku harus mental health, ya boleh. Kesehatan mental Pak Pacul, boleh. Tapi kamu nanti hanya jadinya kayak gitu. Udah. Pak Pacul, Krisdayanti atau Yuni Syara? Wah jelas Yuni Syara. Oke, Kanjeng Gusti, demokrasi atau monarki? Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Bambang Pacul. Wah, the Commander of Korea. Wah, selamat datang di Idea Fest 2025. Dan berapa dari kalian yang Korea boleh tepuk tangan yang merasa dirinya Korea? Dari wajahnya ini Pak yang udah tepuk tangan itu, kayaknya wajah-wajah Korea apa bukan nih Pak? Bukan lah ini. Udah persis semua nih. Ya. Oke, dan hari ini saya Budi Adiputro bersama Commander of the Korea. Dalam forum ini harus bahasa Inggris Pak judulnya. Nyebutnya bukan komandan para Korea, tapi Commander of the Korea. Yes, ya, Pak Bambang Pacul. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Pacul. Pak Pacul mungkin disapa dulu Pak teman-teman yang sudah hadir. Nanti sambil kita nunggu kehadiran juga ada guest speaker kita, ada Kanjeng Gusti. Monggo. Pak Pacul. Terima kasih. Selamat siang para Gen Z dan milenial terdidik. Selamat siang juga selamat siang pada para follower saya yang 144K, mohon maaf. Mungkin yang tidak bisa menikmati ngobrol kita sore hari ini. Ya. Hadirin sekalian, kalau saya jujur, kira-kira 45 tahun yang lalu gitu, saya pasti nggak akan berani duduk di sini. Kenapa? Karena Diko ini, ya namanya juga anak-anak muda terdidik. Ya toh, judulnya pakai bahasa Inggris. Semua pakai bahasa Inggris. Bahkan Pacul pun nih diinggriskan pula. Susah. Jadi, saya juga baca. Cultivate the culture. Wah, acaranya ngeri pula nih. Masih kita cari-cari apa ini cultivate the culture. Tapi saya pastikan kalau kira-kira 45 tahun yang lalu saya sudah pasti minder. Enggak berani karena pakai bahasa Inggris. Bagi para Korea, melihat bahasa Inggris yang mentalitas Koreanya belum selesai. Mentalitas belum selesai. Oh gak berani. Oh rawani ndak. Takut ndak. Itu clear. Apalagi nanti kalau ngomongnya Diko pakai bahasa Inggris. Susah pula. Begitulah kira-kira ya.
Tapi kalau Pak Pacul udah selesai mentalitas Koreanya. Jadi diundang ke sini berani. Jujur saya juga bingung. Ngapain? Kok aku diundang? Saya tanya. Kenapa saya diundang? Saya bukan Diko. Mentalitas Diko berbeda dengan mentalitas saya. Ini very clear. Diko adalah orang-orang, anak-anak muda terdidik. Yang mendapat fasilitas, mohon maaf. Diko punya mentalitas itu sudah mentalitas privilege. Kalau Pak Bambang Pacul, mentalitas Korea. Ini mentalitas survival. Kalau Diko, izin. Udah pinter bahasa Inggris semua mungkin bukannya 2 bahasa. Mungkin bahasa asingnya bisa 3, 4 mungkin. Lah Anda ini karpet merah. Mentalitasnya karpet merah. Lah Pacul mentalitasnya mentalitas Korea. Disuruh ngomong di sini. Loh bukan dunia saya. Gue bilang ini bukan dunia saya Mas Budi. Bukan dunia saya Mas Ari. Tapi tetap disuruh ngomong. Ngomong aja. Oke. Jadi siang hari ini saya datang ke sini berhadapan dengan Diko, para Gen Z milenial terdidik yang minimum pintar bahasa Inggris. Cocok? Clear? Diko orang-orang terdidik. Cetak ya? Nah, kami tidak. Lalu apa yang bisa kita dapat? Lalu apa yang bisa kita dapat dari Diko? Jadi saya pikir-pikir apa ya bagi mereka. Saya jadi ingat ketika Mbak Pinka di Solo dulu ngomong di dalam podcast bersama Mas Ari dan Mas Budi dalam kongko Bambang Pacul, Mbak Pinka pengen jadi Korea. Kenal Mbak Pinka enggak? Kenal Mbak Pinka enggak? Kalau nggak kenal juga nggak apa-apa, ya kan jangan tertekan juga. Nggak apa-apa. Tapi kau kasih tahu Mbak Pinka ini putrinya Mas Happy Hapsoro, putrinya Mbak Puan. Udah kaya bos. Udah kaya. Jadi dia minta jadi Korea. Lalu beda. Jadi Diko yang terdidik, yang punya privilege, nggak usah jadi mentalitas Korea. Susah. Orang jadi survival, mohon maaf lah, Diko lain. Kalau mereka-mereka yang terdidik, maka mentalitas yang dibangun, walaupun nanti boleh curi dikit mentalitas Korea, tapi saya kasih nama Diko sekalian, mesti punya mentalitas builder. Mentalitas builder, Anda harus membangun. Apa sih? Kemudian bangun dirimu. Bangunlah dirimu. Sesuai dengan kekuatanmu. Bangun. Gimana caranya Pak Pacul? Pertanyaan jawablah. Who am I? Saya siapa? Who are you? Harus sama. Anda siapa? Itu kutu podo. Mesti sama. Yang Diko bangun, Diko pernah, wah sugeng siang Gusti, wah ini susah saya. Ayo jelas bukan lah, mana bisa. Dia kalau di Jawa mohon izin, beliau ini sudah levelnya di atas level. Bukan dianggap manusia lagi, sudah setengah dewa bos. Gitu, tepuk tangan dong. Kita saja tidak berani manggil namanya. Kita manggilnya Gusti. Itu artinya apa? Artinya kita berada di levelnya lain. Kan gitu loh, levelnya lain. Boleh Koreanya melenting, tapi di hadapan Gusti nggak bisa. Kalau Diko lihat, orang-orang Jogja melentingnya tinggi gak? Jogja? Enggak terlalu tinggi. Kenapa? Kalau melebihi Sultan takut. Ngenting lebih Sultan takut.
Begitu. Dan di Solo ini agak ada ugal-ugalannya ini. Gitu loh. Apa bedanya Pak? Orang Jogja sama orang Solo Pak? Soal Iya, ugal-ugalan. tadi. Orang Jogja itu kan kalau ngelenting kan liak-liak sultannya. Iya toh? Kalau di Solo, di Solo Koreanya juara. Korea Solo itu melalui kontradiksi yang keras. Melalui dialektika yang sangat keras sehingga dia punya keberanian ngelenting luar biasa. Slak, berani. Ini Korea berani. Ini sebenarnya melanggar tatanan Jawa. Berani. Kalau di Jogja, enggak sedih. Orang Solo kenapa jago sandiwara, Pak? Ya. Jadi di Solo ini kan kita kan harus ngomong kan apa ya, orang Jawa kan mesti kan komunikasi cara Jawa adalah komunikasi tersulit. Gitu loh. Gusti Bre mesem, Gusti Bre tersenyum, itu maknanya bisa beda loh. Belum tentu beliau tersenyum itu suka loh. Kalau dulu modelnya kalau Gusti B misalnya sudah males ada tamu datang, dia bisa mengatakan, ayo minumnya dihabiskan. Nah itu artinya kau diusir. Selesai. Wah saya sering digituin Pak. Nah ya itu artinya kamu harus tahu diri lah. Nah itu hadirin sekalian. Jadi kembali kepada traffic builder, Anda sebagai anak muda harus punya membangun. Membangunmu, who are you? Aku siapa? Itu kamu harus mengatakan I am product. Produkmu apa? Budi, brand name. Dia produk. Maka dia bangun dirinya untuk jadi apa? Modal utamanya kita ikuti Alvin Toffler. Modalnya 3. Kamu modalnya 3. 1. Gimana posisi monemu? M pertama. Gimana posisi moneymu? Gimana posisi mindmu? Otakmu di mana? Sekolahmu gimana? Udah pintar bahasa Inggris? Di mana muscle-mu? Bapakmu, kekuatanmu? Spiro. Muscle itu network. Oke? Ini berapa kau punya modal? Mana yang harus kau lentingkan? Itu baru kita bicara mentalitas. 4M. Adinda. 4M. Money, muscle, mind, terus jadi 4M. Lu mau ngelentingnya kemana? Inilah kau bangun brand. Brandnya kayak apa yang mau kau bangun? Itu brand name-mu kayak apa? Kau ketemu Pak Bambang Pacul, kau itu Korea. Itu PDI Perjuangan yang Korea. Yang lentingnya sudah lumayan tinggi kan gitu. Betul? Ya Diko juga. Gusti Bre, ya tentu juga sama. Modalnya apa, ngelentingnya mau kemana. Gitu loh. Nah ini PR di kau. PR-mu, kamu jangan happy-happy aja. Jangan happy-happy aja. Kalau Diko hari ini punya privilege, tetapi Bapak Diko mantan orang yang privilege juga, Anda bisa dianggap saingan loh sama bapakmu. Oh ada Pak, yang saingan sama bapaknya Pak. Siapa? Emang ada Pak? Banyak, sudah kita periksa bos. Jadi Bambang Pacul periksa ketika masuk, saya tidak ada di kehidupan kalian. Tapi saya masuk Prasetya Mulia, saya lihat yang masuk Prasetya Mulia zaman saya kan orang-orang privilege. Betul? Betul enggak? Orang-orang privilege bos. Orang-orang yang udah punya duit bos. Orang-orang yang otaknya di atas rata-rata bos.
Orang yang punya network pula, kan gitu. Gua baca mentalitasnya, kan gitu. Mentalitasnya kayak apa sih? Siapa sih yang dianggap pesaing? Kita lihat bos. Kalau mentalitas Korea, saingannya dirinya sendiri. Aku mau titik sana itu, kenceng banget. Kalau Diko enggak. Mereka-mereka yang mentalitasnya itu mentalitas terpilih, persaingannya cari tempat sopo. Kalau kamu bersaing, kau cari kawan loh bersaingmu. Kamu selalu ngelihat kawanmu loh. Si Bagong itu begini, si Petro begini, kan begitu. Alexander juga kayak gini sekarang. Jadi yang dilihat itu saingannya gitu. Kawan-kawanmu itu kau lihat sebagai pesaing. Bahkan kadang-kadang bapakmu juga dia pesaing. Ibu sama. Ini ada kompetisi. Di politik juga gitu Pak? Sama. Anak saingan sama Bapak? Ada. Ada. Kayak begitu. Jadi ada kesayangan. Ini ku amati dari ilmu di Prasetya Mulia. Gitu. Ini prolog saya. Jadi Diko tidak harus menjadi mentalitas Korea, tapi Diko harus punya mentalitas builder. Bangun dulu. Gimana caranya nanti saya kuat Pak Pacul? Saya ingin sarankan pada Diko, berkawanlah dengan Korea. Nanti kau ambil, Korea yang udah ngelenting, kau kawani. Kau ambil semangatnya. Ini orang-orang gila ini, Korea-Korea ini. Dia gak pernah mau kalah. Nah itu kau kawani dia. Jadi saran saya, lu punya mentalitas mentalitasmu builder, tetapi kau berkawan dengan seorang Korea yang sudah melenting. Cocok? Clear? Kamu harus menetapkan diri, modalmu 3M, milikmu sendiri. Oke, melentingmu kemana? Pikirkan. Diferensiasimu. Buatlah dirimu different. Kayak acaranya Always. Please make yourself different. Especially you are small. Harus kayak bintang timur di langit. Meski kecil tetapi bersinar. Wah, itu harus kau bangun. Kalau enggak, Anda akan menjadi awam. Kalau jadi awam, itu barang komoditas. Barang komoditas apa? Gampang lah. Lu disepelekan. Barang komoditas bos. Gitu. Selesai. Pak, tantangannya untuk kaum privilege sama tantangannya bagi para Korea dalam hal melenting gimana Pak? Terutama membangun mentalitas Pak. Ini beda banget. Beda banget. Anda mesti harus punya ide dulu. Kalau Korea bagaimana punya ide? Ide di hadapan terus. Apa yang dihadapi terus menerus. Tapi kalau enggak, you mesti punya ide. Where are we going to? What business are we in? Harus jalan. Ututui. Kalau hari ini Anda belum punya, tetapkan. Lu mau ngelenting kemana? Aku mau ngelenting untuk apalah, monggo. Silahkan rumusannya. Tapi lentingan itu nanti sampai pada level tak berwujud. Intangible asset. Itu aset gak berwujud. Gusti Pri ini, Gusti Pri, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Gitu. Ini intangible asset bos. Oke. Putri Tanjung intangible asset bos. Lo kok ketawa? Iya karena ada Tanjungnya toh. Oh siapa tuh? Oh anak Khairul Tanjung. Ada intangible-nya. Terima aja. Anda gak minta dilahirkan di mana, memang Gusti B pengen dilahirkan siapa? Kan enggak. Itu kotak aja. Sama dengan saya ke orang Korea, mentalitas begini ya gimana caranya aku hidup. Kalian beda loh.
Kalian orang terdidik loh, itu. Jadi intangible aset kamu nanti punya brand name, harus punya intangible aset. Harganya mahal. Pak Pacul dulu ketika kuliah di Prasetya Mulia, brand Bimoli, brand name Bimoli gue, waktu itu harganya dihargai 25 miliar. Pecah loh, pecah kongsi. Kasih harga 25 miliar. Kemudian ini tetap diambil yang lama, ini yang 25 miliar untuk membangun minyak Vilma. Sejernih akal sehat itu. Waktu itu harga mobil Genio baru 60 juta. Harga Katana baru 33 juta. Jadi masih kaya raya bos. Ya, jadi intangible asset ini kalian harus sadari betul. Jangan sampai intangible assetmu brandmu rusak. Lu bangun terus. Put to your brand. Itu aja. Clear? Oke. Itu prolog saya. Thank you very much. Tepuk tangan untuk Pak Pacul. Gimana nih? Ya, langsung aja lah kita tanya jawab. Betul. Ya, Sebelum nanti kita undang Kanjeng Gusti juga Iya. untuk bergabung bersama kita ya nanti ya. Harus diajak juga kan ke sini kan. Ya udah ada fotonya kan. Ayo, ada yang mau tanya nih langsung aja nih. Ini apa namanya live experience with Bambang Pacul ini kan. Ada yang mau tanya? Ini Guys? di sini siapa yang mau mobilisasi ini rame gini nih. Nggak tahu. Iya. Kali aja ada DPC. Wajahnya nggak ada yang kader partai kayaknya nih, Pak ya. Nggak ada yang muka PDI ya Pak di sini Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex. Oke. Pak Bambang, kalau orang yang artinya memang dari bawah ya Korea, terus akhirnya dia bisa menapaki hidup sehingga ada di level yang bisa hidup nyaman. Gimana caranya supaya mental Koreanya itu tetap ada? Karena ya mungkin udah ngerasa nyaman jadi kayak, saya lupa kalau dulu pernah Korea. Dan mungkin banyak juga teman-temannya Pak Bambang seperti itu ya. Gitu. Thank you. Maksudnya Pak Jokowi Mas. Saya nggak mau sebut nama gitu. Sorry Gusti. Iya. Jangan bawa-bawa Gusti ke politik, Pak. Kita harus tempatkan Gusti di tempat yang... Monggo Pak, dijawab dulu Pak. Ini mulai panas nih, mulai hangat. Adinda Alek. Iya. Namanya aja udah kurang Korea Pak ya, Alex Pak ya. Enggak lah. Hah? Namanya, wajahnya, kacamatanya bukan pilihan, ada taste. Jadi bukan Korea. Kalau Korea itu kayak gini belum ada taste Pak. Korea berjuang masih kayak gini belum ada taste. Makan sekenanya. Yang penting kenyang dulu. Oh namanya mentalitas bertarung kok. Iya tak? Nah kalau ini udah makannya udah milih. Hari ini mau makan di mana udah milih dia. Atau bukan makan apa, udah begitu aja. Kalau kalian ini kan begitu. Kalau kami dulu, izin mah, mau cari makannya susah. Jadi gak ada pilihan. Oke. Alek bertanya, kalau sudah melenteng pada level tertentu, apakah dia akan kemudian berasa di zona nyaman dan kemudian menikmati mereka-mereka yang punya mentalitas Korea? Saya pastikan tidak. Mereka-mereka yang punya mentalitas Korea akan mempertahankan kenyamannya. Berikutnya, mohon maaf. Dirinya ini, Korea ini, pernah hidup menderita. Apa yang dia lakukan? Ketika sudah ngelenteng, apa yang dia lakukan? Ketika dia sudah menderita. Empati pada miskin. Good. Apalagi? Apalagi? Kalau Diko bayangin sebagai orang tua pengen gak anaknya menderita seperti bapaknya? Pengen gak? Enggak, pasti mengamankan anak-anaknya. Caca. Caca. Karena gak mau menderita.
Iya. Jadi Seperti saya kan jangan dong. Itu basis logikanya gitu tuh Pak ya. Ya itulah. Normal tuh. Normal. Ya begitu Korea. Itu Korea. Lo ketawa kalau itu. Dia tidak ingin anak-anaknya itu nanti menderita seperti dirinya. Understand? Oke. Like. Oke, Mas Alek. Nah, tidak. Apa? Kerja di pasar. Saya dari kecil, dari umur 5 tahun bantuin bapak saya dagang di ikan. Sampai SMA kelas 3. Ya. Jadi kalau dibilang saya lahir itu kaya, ya memang Allah kasih ya begini. Tapi saya kerja keras gitu. Dan saya sampai kuliah semester terakhir pun juga dari awal, saya juga cari uangnya sendiri. Jadi saya nggak lahir dari privilege tertentu gitu. Tapi saya kerja keras dan hidup sekeras-kerasnya mungkin agar keluarga saya tidak mengalami apa yang saya alami. Ya, ini ternyata Korea. Tapi ini Korea mohon maaf lah. Ini Korea yang punya taste. Gitu loh. Jadi bukan... Emang umumnya Korea udah melenting dia nggak punya taste juga Pak? Enggak ada. Taste-nya nggak ikut melenting ya Pak? Enggak. Gitu. Taste-nya jarang melenting. Mohon izin. Ini off the record. Diko lihat para Korea yang ada itu. Punya taste enggak? Contoh Pak, contoh. Oh, janganlah. Susah nanti. Kau bikin contoh sendiri aja ya tahu. Nah ini ada tes. Jadi dulu ada keluarganya yang mengajarkan tesnya. Enggak kelihatan, coba sini lagi. Ini lagi, ya. Nah sini. Nah coba kau lihat sana. Nah ini punya tes enggak? Punya no, lihat jasnya. Ini pakai brand lokal 150.000. Apapun. Tapi ini kan bertes nih, ya tak? Nih kacamatanya punya tes. Sisiran rambutnya pun bertes, betul? Ada tes di dalamnya. Saya orang tak? Betawi. Orang Betawi, ya. Bayaran lama, jadi besar, kecil. Saya orang Betawi, saya dari kecil besarnya itu di ini sekolah juga SD Impres. Kalau tiap hari kalau selesai pulang sekolah saya ke pasar. Sampai saya SMA, jadi bener-bener kalau ngelihat tangan saya ini bukan karena nge-gym tapi karena dari kecil itu udah bawa ember isinya ikan. Gitu. Jadi ya kalau makanya saya datang gitu, jadi sesama Korea lah. Gitu. Iya, sesama Korea. Cuma ini Korea Playboy. Gitu Korea loh. Playboy. Ini kayak dandanan kayak gini. beda banget sama Mas Hinton ya Pak ya. Beda. Sama Bahlil beda sama Bahlil Pak. Wah nggak mau sebut nama kalian. Gitu. Hari ini saya nggak mau tambah musuh. Nah ini Alek itu udah ngelenting tapi ini Korea punya tes. Nah sekarang dia tinggi, tadi udah ngaku bahwa dia kepengen anak-anaknya tidak mengalami kesulitan seperti dia. Itu hukumnya begitu. Tinggal sekarang mau ngelenting kemana? Berikutnya, ngelenting itu ada 3M. Mau ngelentingin maninya, mau ngelentingin network muscle-nya untuk apa? Jabatan ini apa, untuk apa? Kemudian yang terakhir, yang ngelentingi mau pakai dokter yang 15 bulan selesai apa kita nggak tahu saya. Iya toh, kan dokter 14 bulan gimana ya? Tuh. Bapak sendiri Misalnya. cari-cari kan. Kita Tapi di overall nanti ketika nama Alek disebut, apakah ada di kalangan orbit? Dia orbitnya misalnya sebagai apa? Sebagai apa Kolek? Kerja apa Lek? Saya sekarang Chief Marketing Officer-nya buat Taman Safari Indonesia Group. Direktur, Ya. Direktur Marketing lah ya. Dia profesional, dia marketer. Jadi kalau dia nanti dengan pengalamannya itu ngelenting, maka di orbit marketer nama Alek dikenal. Ini marketer, kuat. Nah, ini membangun brand dia sebagai marketer butuh waktu. Itu berarti ada knowledge, pengalaman. Begitu bos ngelentingnya. Nanti akan menjadi intangible asset. Oke. Pak, kalau anak-anak privilege ini perlu melakukan dolop nggak Pak mereka ini Pak? Oh semua. Dolop nih apa Pak? Ini kan mungkin banyak yang privilege nggak tahu Pak. Dolop ini Pak. Jadi Adina. Nah,
kata-kata itu usahakan berkata-kata baik. Oke? Jangan berkata-kata jelek. Alek tadi di sini tak dolop apa enggak? Saya puji apa enggak? Puji. Oh ini ke Korea punya tes ini kan gitu. Walaupun itu ada faktanya kan gitu loh. Benar. Jadi dia saya puji. Alex seneng enggak? Ya pasti seneng lah. Kata-kata pujian selalu disukai. Tidak ada pujian yang enggak disukai. Keahlian memuji itu penting bagi Diko. Keahlian memuji penting, itu tambahan. Menangkan hatinya dengan pujian. Menangkan hatinya dengan kerjamu. Kan begitu. Jadi pujian itu langkah awal. Bagi para Korea, memuji orang itu kan gratis. Yang ada menang atau draw. Kalau yang dipuji seneng, menang. Kalau yang dipuji kurang pas, ya draw aja. Nggak keluar duit kok. Betul? Jadi pujian kau jangan hemat. Boros saja pujian. Wong tidak mengeluarkan duit. Itu modal Korea dulu. Muji. Ilmu orang gak berpuji. Untuk Korea, modalnya muji. Nah privilege ini perlu muji juga gak Pak? Perlu no. Wong itu harus membangun network kok. Betul? Networkmu kan seneng kalau kau puji. Jangan kau keluarkan kata-kata jelek. Wah ini aku lulus tapi IP ku mepet. Cuma 3,0. Nah memang kan gitu. Nah ini kata-kata jelek. Nggak boleh. Nggak boleh. Don't worry kita bilang. IP 3 pun nggak ada masalah kok. Pertempuran nanti bukan pertempuran IP ketika hidup. Kau ini punya karakter yang pasti akan sukses. Seolah-olah yakin. Betul? Seneng nggak yang dijawab itu? Waduh, wajahmu kok cantik sekali. Seneng gak ceweknya? Hari ini kok cerah. Gitu. Wajahmu kok cerah. Memang cerah, happy gak? Jadi kayak begitu itu memuji yang paling gampang. Itu pujian langsung. Pujian langsung yang akan dikenang di hati itu adalah pujian yang menyangkut pada fisik. Gitu loh. Pada fisik kok akan dikenang. Panjang. Apa itu Pak Pacul misalnya? Misalnya ada orang yang kupingnya kayak jelehut. Nih, kayak jelehut. Panjang itu. Waduh, kuping Diko ini kalau menurut ajaran Buddha, kau itu nanti rezekinya akan banyak. Seneng gak? Nah, ku lihat mata Diko ini hitam kelam. Aku lihat seolah aku ketarik ke dalamnya. Hilang, aku jadi gak sadar. Diko selalu di hatiku. Kalau melihat apa yang dilakukan oleh wanita yang sudah dipuji matanya tadi, ketika pulang dia akan bercermin, mataku indah bener gak sih? Betul gak? Betul gak? Berarti kamu memuji kayak begitu tuh memuji langsung istilah saya, ndolop plani mitri. Kalau orangnya nggak punya infrastruktur untuk dipuji gimana Pak? Ya kita udah puji. terlalu parah gitu misalnya Pak. Selalu ada, tetapi kamu harus cari. Fokus ke kekuatan. Memuji itu menarik sedikit fakta, kemudian dibumbui dengan fiksi. Ketawa lu. Kalau ketawa itu gimana? Kau tulis, tariklah sedikit fakta, kasihlah fiksi lebih banyak. Contoh Pak, contoh lagi, contoh. Iya tadi apalagi? Apalagi yang kau mau puji. Gitu loh. Kau harus punya kata-kata beruna. Ini udah jago tuh semua. Nih langsung pacarnya banyak karena pintar muji. Satu. Yang kedua, iya.
Ini kan Pak? Yang ini. Ini, Pak. Jangan Udah saya satu, Pak, udah punya anak. satu. Nah, dia kan pujian, nah, nanti kalau itu nggak usah diterangkan lagi lah, udah banyak yang di gua Ya, jelas. lanjut Pak ke pujian berikutnya gimana Pak? Udahlah, Udah ada. Oke, Udah kita ada, buka nanti sesi dia. tanya jawab lagi Pak ya. Nanti dibuka aja. Ya, buku. Oke, Mbaknya. Ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Dinda. Iya. Ini Pak. Jadi kalau saya itu kan sangat percaya oleh nilai pelayanan. Gitu. Nah, cuman kan dalam kepemimpinan itu kan ada paradoks Pak. Jadi untuk melindungi aset kita, kita butuh more power gitu. Nah, bagaimana seorang pemimpin itu tetap ingat oleh nilai pelayanan itu di saat dia harus melindungi asetnya yang dia cintai, yang ia ingin jaga. Kasih contoh Mbak. Kasih contoh Dinda. Saya nggak ada contoh sih Pak. Enggak ada contoh. Jadi kalau boleh supaya tidak salah persepsi, ini disamakan dulu. Saya seorang pemimpin, saya harus melakukan pelayanan, tapi saya harus jaga aset saya. Betul? Loh, yang namanya pelayanan, jaga aset wajib. Tapi pelayanan itu apakah mesti menjual aset? Kan nggak begitu. Mungkin maksud saya supaya tidak tergiur oleh power Pak. Karena kan kadang kita ngerasa mungkin kita masih muda, kita belum punya allies gitu kan di dunia, di ranah politik itu. Supaya kita, kadang kan ada paradoks di mana kita merasa, oh gue harus gain more power supaya gue tetap melindungi gitu. Jadi kadang kan jadi akhirnya bukannya melayani tapi malah tergiur oleh power itu sendiri. Sebenarnya itu sih mungkin pertanyaan saya Pak. Menikmati kekuasaan ini Pak. Coba Pak Mas Budi, Betul. dipahamkan saya. Gimana Mbak? Aku juga kurang begitu paham tadi sebenarnya. Yang awal-awal masuk politik Pak yang tujuannya untuk melayani ternyata lama-kelamaan malah tergiur Tergiur, sama hanyut. menikmati kekuasaan sehingga tujuan awalnya masuk ke politik udah nggak dijalanin lagi gitu. Gitu kira-kira ya Pak ya? Ya. Misalnya NGO mau bangun apa gitu Pak, lama-lama jadi terkenal followers banyak, jadi lupa Pak misalnya Ya. dengan tujuan aslinya. Malah pengen jadi nabi gitu Ya. misalnya. Ya. Banyak sekarang Pak mau jadi nabi Pak. Politisi kurang katanya. Iya, ini agak merumuskan pertanyaan itu menjadi penting. Standingnya itu apa saya? Jadi kalau Diko itu merumuskan pertanyaan, itu satu soal yang penting sekali bagi Diko. Rumuskan pertanyaanmu dengan benar. Itu penting. Aku seorang yang ingin menjadi politisi. Aku ingin melenting melalui politisi misalnya. Tapi aku nggak mau korbankan duitku kan gitu. Betul. Jangan duitku ini keluarkan ke sana kan gitu. Kalau seperti itu pelayanan itu apa sih? Cari galahmu, layani penuh galahmu. Itu aja. Kau cari galahmu, kau layani dia. Pelayanan galah itu apa? Loh, nomor satu tadi, punya kemampuan memuji. Dua, apalagi? Anda harus punya 3 disiplin utama. Apa Pak Sol? Disiplin waktu. Kalau galahmu minta datang jam 7, kau harus tepat waktu. Tidak, Anda tidak boleh tepat waktu. Loh kok tepat waktu gimana Pak Pacol? Lah kamu harus melayani ya, kamu harus datang kurang dari jam 7. Betul? 7 kurang 1/4, 7 kurang 20, standby. Klak. Disiplin waktu. Oke. Yang kedua, disiplin komunikasi, jangan sampai HP-mu mati. Per 3 jam dilihat. Hanya dilihat saja. Ada enggak perintah dari komandanku? Ada enggak perintah dari orang yang harus kulayani? Itu nomor 1. Masalahnya itu kurang sesuai dengan work life balance Pak. Biasanya anak-anak Gen Z milenial kan merasa setelah jam pulang kantor ya kita harus waktu privat gitu. Gak boleh diganggu sama galau. Ya ini kan aku selesaikan dulu. Oh iya. Supaya mentalitasmu nanti mau disesuaikan apa Anda
mau happy-happy. Dan yang ketiga adalah kau harus punya disiplin bertindak. Gitu loh. Mau datang sama pacarnya nanti kau datang nanti kepadamu. Misalnya jam 7. Sebelumnya kau merayu untuk mendapatkanmu. Wah itu pakai terjemahan lagu-lagu aja. Lautan luasku seberangi, aku nggak peduli kan gitu loh. Untuk dapatkan dia. Gitu, gunung tinggi kudaki, lautan luasku seberangi, aku nggak peduli untuk dapat kau. Tapi begitu janji jam 7, nggak datang. Loh kenapa nggak datang? Hujan. Katanya gunung tinggi didaki, hujan juga melengse. Nah, itu gimana? Itu satu. 3 disiplin ini beresin. Saya ini sudah stres kerja Pak Pacul. Pulang saya butuh happy-happy. Ya boleh. Ya boleh. Aku harus mental health. Ya boleh. Kesehatan mental Pak Pacul. Boleh. Tapi kamu nanti hanya jadinya kayak gitu. Udah. Lu mau bangun dirimu enggak? Kamu enggak mau dibangun, mau bangun? Ya udah, nanti gampang aja. Kalau yang merasa cantik, ngelamar Gusti Pri aja, aman. Jadi permaisuri. Ya udah pasti banyak diinginkan wanita. Ya toh? Kamu nggak boleh hanya happy-happy. Kita batas betul. Ada titik-titik di mana kita happy juga boleh. Tapi jangan lupa, aku mau melenting. Tulislah itu, aku mau ngelenting. Udah itu aja. Mau ngelenting kemana? Aku mau ngelenting, titik. Oke, mentalitasku aku builder, aku privilege, aku membangun, aku punya ide, izin. Pak Prabowo presiden kita, ya toh? Apakah dia Korea? Korea bukan? Bukanlah. Dia bilang sama saya waktu itu ketemu, loh aku juga Korea. Siapa bilang Korea Pak? Saya bilang, enggak ada itu Pak. Loh aku kan cuma anak guru. Lah guru kok profesor doktor, ya? Enggak lah, kan gitu, ya tak? Pak Prabowo lihat, Pak Prabowo bukan dari Korea, dia adalah orang privilege, cocok, masuk Akabri, klak, waktu namanya Akabri, bukan Akmil, olah, terus nikah sama anak presiden, ngelenting cerah gitu. Pak Prabowo hobinya baca buku, orang kaya, privilege, baca buku, idenya banyak. Oke, clear? Jadi kalau Pak Prabowo ini ketika jadi presiden, apa yang harus dipikirin oleh Pak Prabowo ini? Kau lihat tracknya, privilege, dia pasti builder, bangun. Idenya pasti aku ingin dikenang, bangun. Oke. Apa yang dibangun? Mari kita baca sama-sama, kalau salah kau protes aku, pendapatku, ya. Pak Prabowo bicara terus MBG. Cocok? 82,9 juta rakyat ku kasih makan. Betul? Kita nggak usah nanya apa rakyat kita ada yang dari 82,9 juta itu masih semua butuh makan? Ya belum tentu. Kita nggak usah ngomong gitu. Kita ngomong builder yang mau dibangun. Cret, MBG. Apalagi yang mau dibangun Pak Paco? Apalagi? Apalagi? Koperasi Merah Putih. Cret, betul? Apalagi nanti sekolah rakyat. Klak, apalagi? Danantara, klak. Apalagi? Oh itu apa? Ada 3 Agrinas. Agrinas Pangan, Agrinas Jaladri, Agrinas Palma. Oh, berapa saya itu? Ide. Oke. Ketika dia udah pada posisinya, maka dia keluarkan ide. Karena dia tentara, maka
dia punya rumus 3S. Gitu. Kalau Bambang Pacul Korea juga 3S. Senyum, sapa, salam. Kan kita ketemu senyum dulu. Karena senyum itu nular. Kalau kamu merengut juga nular. Senyum juga nular. Kita senyum, nular. Kita sapa kalau kenal. Mas Alek gimana kabar? Itu. Kita sapa. Setia, berarti maksud Bapak tadi supaya kita tidak tergoda, kita setia pada prinsip yang kita bangun dari awal ya Pak? Ya, yang kita sebut prinsipmu nanti ditulis dulu. Prinsipnya apa? Nah ini trik, kalau ini soft skill, tip aja. Salam, gitu. Senyum, sapa, salam. Salaman, klek. Oke. Kalau Pak Prabowo 3S-nya itu enggak. Ide, S-nya apa? Semua ideku harus berjalan. Harus seragam dilaksanakan. Serentak laksanakan dengan sungguh-sungguh. Begitu 3S juga. Seragam, tentara. Serentak baris, serentak toh. Harus sungguh-sungguh. Coba baris, letoy. Tempiling komandanmu. Betul? Wah, begitu. Iya. Jadi clear. Iya, Pak, ada S1 lagi yang kita harus laksanakan, Pak. Apa tuh? Segera kita undang Gusti Bri untuk bergabung bersama kita ke atas, Pak. Tepuk tangan. Iya. Monggo Kanjeng Gusti. Gusti. Ya, coba Gusti disapa dulu Gusti, kawan-kawan. Ini Gusti kan diomongin tadi sebagai privilege ya Gusti. Ya, privilege ini punya tantangan-tantangan tersendiri atau cocok nggak sama tantangan yang tadi dikatakan Komandan Pacul? Oke. Tes. Ya, terima kasih Pak Pacul, Total Politik. Ya, kalau Pak Pacul Korea yang pasti saya 0% Korea. 0% karena intangible ini menjaganya adalah ya kita memang bukan Korea. Kerja keras ya nggak boleh kelihatan, lagi susah ya nggak boleh kelihatan. Lagi pusing ya harus tetap senyum. Karena ya kita jaga intangible ya Mas Bud. Jadi menjaga privilege-nya ini ya, privilege itu ya berat. Privilege tanggung jawabnya banyak. Tapi kalau ada orang-orang kayak seperti Pak Pacul ini ya kita juga bisa belajar banyak juga. Untuk memaksimalkan privilege-nya. Kebaikan orang banyak gitu Mas Bud. Oke, tepuk tangan untuk Gusti. Kita sambil duduk. Pak, monggo. Gusti ada yang mau ditanya mungkin ke Pak Pacul mungkin? Ya, atau ada pertanyaan? Supaya Diko Ya. sadar dulu. Tadi aku juga dapat pujian dari Gusti Bri itu. Nah kita bisa belajar dari Pak Pacul. Ya lah. Nah itu belajarlah. Gusti Bri pun yang sudah punya level atas pun masih pakai muji, apalagi kau. Apalagi Korea itu. Harus belajar. Terprivilege pun juga harus belajar. Udah dikasih contoh sama Gusti Bri. Cocok ya? Tepuk tangan untuk Gusti Bri. Terima kasih. Gusti, silakan. Gusti mungkin ada yang mau ditanya ke Pak Pacul. Pak Pacul ya. Ya, kan Gusti kan ini kan masih sendiri. Iya. Waktu itu Gusti kan hanya ada Oh, iya. kriteria-kriteria pendamping perempuan. Nah, untuk Setahu saya dari Pak Pacul ada 3 ya. nah. Itu bagaimana itu Pak Pacul? Hadirin sekalian, ini soal kalian nanti akan ngalamin nih, karena masih muda-muda. Saya dulu masuk Prasetya Mulia, ada tes. Setiap pribadi itu punya kebutuhan dari dasar paling dalam. Kebutuhan untuk berkuasa, need of power. Kebutuhan untuk berprestasi, need of achievement, dan kebutuhan untuk bersosialisasi, need of affiliation. Oke. Setiap orang total skor 3 ini sama. Tetapi skor di setiap titiknya berbeda.
Need of powernya, misalnya waktu itu dikasih skor total 30. Total 30. Dari 3 ini total 30. Kita diuji. Need of powernya berapa? Bisa saja need of powernya 20. Achievement-nya cuma 3, kemudian evaluation-nya 7. Bisa nggak? Bisa, ini di total juga 30. Oke. Orang-orang dengan NP tinggi, orang-orang dengan need of achievement tinggi, dan need of evaluation tinggi. Ini kalian boleh mengaca diri sendiri. Yang mana aku yang kuat? Yang mana aku yang kuat? Gitu loh. Misalnya orang seperti Lula, Presiden Brasil, usianya sudah 92. 7 tahun lagi 99. Dia masih mengatakan nanti aku nyalon lagi. Betul? Betul? Lah, ini orang yang need of powernya sangat tinggi. Kalau Jokowi Pak? Nah, ini ke situ terus aja. Susah ini. Begini aja, paling gampang. Kalau foto dia selalu di tengah. Pengen di tengah. Kalau kemudian kepingin difoto sendirian. Kalau pakai pakaian pengen menonjol. Oke? Kalau yang lain-lain pakai baju putih, dia pakai baju biru. Harus berbeda meski dalam konteks, bukan konten. Konteksnya beda, boleh. Oke, itu orang-orang jenis yang need of power yang tinggi. Isi. Gampang. Orang-orang yang need of achievement-nya tinggi, dia akan memberi kesempatan kepada yang lain-lain. Udah, silakan. Dia ambil posisi yang seolah-olah melindungi yang lain. Aku nggak akan kalah kok nanti dengan kamu, tapi di-achieve. Gitu loh. Udah monggo silahkan. Foto, nggak gagas. Kalau foto bareng nggak gagas. Kemudian juga yang need of evaluation-nya tinggi, itu foto-foto rame-rame, ada biar bawah yo. Yang penting guyupnya. Kalau ada kawanmu, kalau sudah ngerokok, minum kopi, udah ditelepon pacarnya, diem aja, nggak mau ngangkat, itu orang yang need of evaluation tinggi. Oke? Clear? Cetak? Orang yang kemudian workaholis, kerja workaholik, achievement-nya tinggi. Nah ini cari jodohnya, cari pasangannya dengan jenis wanita macam apa. Kan gitu loh. Kau harus tahu dulu. Kalau NP-mu tinggi, maka wanita di Jawa itu ada 3 tipe wanita. Saya jelasin dulu. Jawa itu ada 3 tipe wanita. Umumnya Woro Sembodro, nanti di Google, Larasati yang belum orang Jawa, yang ketiga adalah Sri Kandi. Oke, Sri Kandi itu wanita yang maunya di depan. Atur, ada nggak? Banyak ya. Gak usah sebut contoh ya Pak ya. Nggak usah pakai itu. Oke, ini Sri Kandi. Meskipun suaminya galak Pak, kalau di luar suka galak apa Lah itu berani kekeliruan pasangan. Ini yang tepat pasangannya apa? Pasangan orang yang need evaluation-nya tinggi. Orang yang need evaluation-nya tinggi sebaiknya berpasangan dengan Sri Kandi, Woro Sri Kandi. Gitu. Ini main gaple terus sama kawannya nggak mau bubar-bubar tarik. Nggak mau kerja tendang. Itu cocok. Kemudian kalau orang yang need achievement-nya tinggi,
orang yang achieve-nya tinggi ini nggak ngurus jabatan kadang-kadang. Maka ada seorang dutanya yang melihat ini kemudian membuat suasana itu laras hatinya, harmoni. Maka pasangannya ini, orang yang achieve-nya tinggi ini berpasangan dengan laras hati. Itu pas. Jenis wanita itu kadang-kadang bikin cemburu orang nih, laras hati ini. Karena kok kelihatannya akrab dengan sana sini, padahal enggak. Ini orang yang membantu karir sang suami. Ini laras hati. Dan yang terakhir Woro Sembodro. Woro Sembodro itu ngurus keluarganya luar biasa. Mau suaminya mau terbang mana nggak apa-apa, diurus keluarga, tetap setia menunggu kan gitu loh. Iya. Ya, tapi jangan kau bikin Woro Sembodro marah. Kalau marah Pak? Kalau marah itu mohon maaf itu. Wah itu bisa kemana-mana itu. Digambarkan di dalam pewayangan ketika Woro Sembodro sedang mengandung Abimanyu. Kan waktu itu namanya masih Jabang Bayi kan dikandung kan toh. Kemudian Arjuna menikah lagi, marah luar biasa. Sembodro marah, kemudian digambarkan bahwa pohon yang besar pun dilendeti sambil nangis. Pohonnya kering, hangus. Gitu. Dan kemudian dia bersumpah tidak akan punya anak lagi dengan Janaka, dengan Arjuna. Sudah nggak mau lagi. Sama Arjuna udah nggak mau lagi. Itu bahayanya Sembodro. Paham? Oh, jadi ada bahaya, nurut tapi ada bahaya juga Pak ya? Ada bahaya. Kalau untuk Kanjeng Gusti yang mulia nih. Lah, Kanjeng Gusti yang harus menilai diri sendiri dulu. Cocoknya yang mana? Tetapi kalau Kanjeng Gusti ini dia kan privilege. Betul? Mau menikahi tiga-tiganya juga boleh. Kasih hak jawab dulu Kanjeng Gusti. Kalau pilih satu aja yang mana berarti Pak Pacul? Jangan tiga-tiganya tapi. Boleh saja. Yang paling cocok yang mana Pak Pacul dari tiga? Ya itu mohon izin Gusti. Karena saya kan belum bergaul dengan, artinya belum jadi kawulo yang baik dari Gusti kan belum bisa nilai. Gitu loh. Ini termasuk achieve-nya tinggi atau powernya tinggi atau efisiensi yang tinggi, betul. Tapi tiga-tiganya punya. Tiga-tiganya itu harus punya setiap orang. Yang kuat yang mana? Itu Oke. toh aja. Clear ya? Siap. Iya, ke Kanjeng Gusti yang kuat mana? Kanjeng Gusti yang tahu loh. Bukan Bambang Pacul loh. Oke, Ya. Pak, waktu kita sudah habis. Boleh tepuk tangan untuk Kanjeng Gusti dan Mbak Bambang Pacul. Oke, thank you very much. Tapi terakhir Pak, saya minta waktunya 1 menit terakhir dari Pak Pacul dan Kanjeng Gusti. Mungkin bisa megang mikrofonnya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang Pak Pacul dan Kanjeng Gusti jawabnya cepat aja. Ya. Cepat, pokoknya pilih salah satu. Ya. Oke, dari Kanjeng Gusti dulu. Bubur diaduk atau nggak diaduk? Diaduk. Nah, Pak Pacul, bubur diaduk atau nggak diaduk? Diaduk lah. Ya, Kanjeng Gusti, sate ini nggak usah. Ben sore apa NDX? Sore. Oh, Pak Baru Pacul, ketemu kemarin kebetulan, Mas Wud. Pak Pacul, Krisdayanti atau Yuni Syara? Wah jelas Yuni Sara. Bos. Oke, Pak Kanjeng Gusti, Ya. Sintayong apa Patrick Kluivert? Bahaya ini. Hah? Sintayong kayaknya ya, Sintayong. masuk. Oke, kalau Pak Pacul, Coach Justin atau Erick Thohir? Coach Justin teman aku. Ya. Iya. Iya teman yang jarang ketemu. Oke Pak, Pak Pacul dulu, cewek rambut panjang atau rambut pendek? Panjang. Nah, Kanjeng Gusti, Sama, cewek rambut panjang atau rambut pendek? panjang. 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 Oke, Kanjeng Gusti, demokrasi atau monarki? Hadirin sekalian, ini tak jelasin dulu nih. Wah,
Pak Diko pasti kan akan memojokkan Gusti saya, nggak boleh. Ini era demokrasi, era demokrasi. Beliau kan mengatakan era demokrasi, tetapi yang benar. Kalau era demokrasi liberal kayak gini, kau memilih hari ini memilih siapa? Misalnya memilih calonmu X, nanti 3 tahun kau tolak itu si X. Nih, ya catat omongan Bambang Pacul. Kamu hari ini nyoblos pilihan presiden memilih Pak Prabowo gitu, 3 tahun lagi kamu akan mengatakan bukan Pak Prabowo. Gitu loh. Kenapa gitu Pak Pacul? Itu demokrasi liberal. Gitu loh. Begitu. Oke Pak. Clear, jadi kalau dunia ini izin itu kerajaan. Ada Pak Pacul pilihan itu. Iya kerajaan Pacul monarki. pilih demokrasi, Pak Pacul pilih kerajaan. Kerajaan. Oke. Kerajaan Tuhan. Clear ya Pak ya. Oke. Pak Pacul pilih Jogja atau Solo? Ah, Solo lah. Kanjeng Gusti pilih Jakarta atau Solo? Solo lah. Oke. Kanjeng Gusti, Iya. wali kota Solo apa gubernur Jawa Tengah? Ya. Hah? Tidak usah, nggak usah Mas. Enggak. Maksudnya pilih berteman sama wali kota Solo lebih dekat emang yang mana? Dua-duanya berteman. Ada Dua-duanya berteman. Pak Pacul, FX Rudi atau Mbak Pingga? Rotonya gitu loh. Iya kalau Bambang Pacul terah bongkar dong. Oh. Clear. Oke, Kanjeng Gusti. Mau jadi gubernur Jawa Tengah atau wakil presiden? Mangkunegara udah. Ya, Intangible. Ini saya menguji Pak. Yang terakhir Pak Pacul, pilih jadi wakil ketua MPR atau jadi ketua DPD PDI Jawa Tengah? Dua-duanya enggak. Sudah di... Oke, tepuk tangan untuk Pak Pacul dan Kanjeng Gusti Bre. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa di event-event yang Total Politik yang lain. Terima kasih, salam.